Ya. Kita masukkan. Kita pukul nih. Kita masukkan begini. Kalungkan ke leher, masukkan. Ya. Ini biasanya harus hati-hati ketika sapi itu harus hati-hati. Lalu namanya disilang sini ya. Nah, biasanya di lapangan, ini kan sapi-sapian nggak bergerak. Biasanya digulung seperti ini untuk melempar gitu ya. Memudahkan melempar. Ketika ngelempar itu jangan bikin kaget gitu ya. Kadang-kadang kan lempar, jangan. Jadi pelan-pelan atau mungkin deketin satu orang dari sana silakan ambil gitu ya. Jangan kadang-kadang ketika melempar itu sambil takut-takut begitu lempar. Itu bahaya. Ya. Nah, itu kunci ketika cara melemparnya gitu ya. Masukkan ke sini. Masukkan ke sini. Lalu disilang. Ya. Ini kelihatan ya. Di sini posisinya di sini. Di sebelah kiri. Sebelah kiri di atas, jangan terlalu bawah. Di atas. Lalu silangkan lagi ke sini. Sama seperti tadi prinsipnya. Jangan kaget ya ketika ngolongin gitu ya, kalau kata orang Betawi ngolongin. Nah, tarik lagi ke sini. Nah, sudah. Ini tinggal ditarik. Salah satu kuncinya, Pak, di sini. Ini mesti benar-benar posisinya di sini. Karena setelah kami mendengarkan penjelasan Dokter Hewan, ini juga meminimalisir gerakan dari sapi. Jadi ketika kaki kiri sudah tertahan, kepala juga tertahan, ini makin kita kencangkan, sapi itu lebih tidak seimbang. Jadi ketika ditarik lebih mudah. Jadi nggak mesti sampai sampai didorong-dorong sampai ekornya ditarik-tarik, jangan, Pak. Karena ekor di sini juga terdapat banyak saraf, sakit dia. Jadi lebih baik di sini. Dengan di sininya ketat, kalau kita di sinilah kurang lebih ya, itu justru meminimalisir gerakan sapi, dia menjadi lebih lemas. Nah itu nggak apa-apa. Yang penting jangan di perutnya sini. Gitu. Di selangkanya ya, di selangkanya. Dengan yang depan sudah terikat, makin ditarik di sini makin kencang, dia makin gampang jatuhnya. Jadi tali tetap satu, cuma satu. Satu. Ini satu tali. Kira-kira panjangnya itu kalau untuk sapi yang standar biasa ya cukup dengan 5 meter. Oh enggak Pak, 5-10 lah. 12 meter. 15. Ya. Jadi kaki nggak perlu diikat lagi ya? Diikat nanti udah tumbang diikat. Ini ikat. Diikat kaki udah tumbang Kita diikat. kan kebiasaan kaki diikat, jerat, tarik. Ya. Oh, ada nanti yang ketiga setelah itu. Izin tanya ini. Kemudian sapi merontak ya. Malah kita tenaga kita harus nahan kuat kedengar. Nah itu depannya sudah terkunci belum? Depannya udah ditamat di kayu. Tapi masih dipegang, cuma dipegang. Oh iya. Sebaiknya benar-benar Ini dikunci dulu. jangan terlalu panjang juga. Jadi ini si kaluan ini juga jangan juga terlalu Panjang dari tiang. Itu maksimal tuh 20. Ya, kan nanti satu orang selain pegang ini satu orang juga ada yang nahan. Pendek aja dari tiang. Pendek. 20 cm lah gitu. Dia setengah lengan saya atau sepanjang lengan ini cukup. Depan lah ya. Iya. Video ini ada Ustaz. Ada. Ada banyak Pak di Itu saya lihat tuh, tolong Mas. Saya lihat itu ada metode ini tidak disarankan untuk membawa sapi baru dan sapi kupang. Apa alasannya? Oh iya. Pada umumnya di Pekanbaru ini sapinya sapi itu. Sapi Bali. Iya. Ini. Oh ini squeeze ya. Itu apa penyebabnya? Ini teknik squeeze. Saya belum perhatiin. Ini teknik squeeze. Squeeze ini buat sapi Bali dan sapi kupang disarankan. Yang Bali ini yang lain. Berarti yang ini satu lagi ya. Kebalik. Balik. Ini teknik squeeze. Karena teknik squeeze itu dia lebih menjerat di selangkanya ini. Itu yang lumayan kuncian juga buat sapi Bali dan sapi kupang. Dan dari kaluan ke tiang, setelah kaki kiri ke tiang itu lumayan dekat. Ini Bali ya. Tidak disarankan Pak. Oh iya. Ini yang ini nih, yang Bali Yang ini Pak.
Pada umumnya di Ini- baru sapi Bali dan sapi Kupang. Oh, Iya. berarti kalau balingan kupang yang tadi pak, yang squeezy, Yang sebelumnya, yang tidak disarankan yang yang ini. ini yang Bali ini biasanya untuk yang sapi besar, yang anteng. Jina. Karena gini pak, dia kan ngolongin berapa kali nih. Pertama di sini, ini tali dibagi dua. Yang mau Tali dibagi ngomongin dua aja yang sama susah. panjang, ini, Yang berontak. ya, ininya ke sini, Bawah, bawah, disilang. silang, Atas lagi. lari ke atas, disilang lagi di atas, ke bawah lagi, ke bawah, Langkah. selangkangan. Yang dulu. Ini video yang viral pak. Iya. Cuma rata-rata sapinya jinak. Tapi yang jinak, Iya. kalau yang jinak, Nggak jinak nggak bisa. Nggak bisa. Gampang itu. Kita tidak sarankan, bukan nggak bisa pak. Tidak sarankan. Kalau bisa mungkin masih bisa, beberapa ada yang bisa. Cuma tidak kita bisa. sarankan. Karena menguras tenaga ini buat sapi Bali atau sapi kupang. Iya. Ini kan tarik-tarikan. Iya. Gitu. Apalagi kalau dia tiba-tiba sepak kan, selesai udah penelitian tenaganya. Yang disarankan yang tadi squeeze karena dia mengikat di selangkanya sini. Gitu. Kalau bisa sih agak kencang juga nggak apa-apa di squeeze, cuma ya jangan sampai menderita juga. Jangan sampai kencang yang kita kayak ikat pinggang lagi belum makan. Gitu. Ini squeeze ya. Ini metode rope kurang lebih sama kayak rope squeeze rope ini. Ini rope squeeze sangat disarankan untuk sapi Bali atau sapi kupang. Itu tadi. yang pertama tadi kebalik ininya. Ada juga beberapa di teman kita yang cukup dengan paluan depan dan kaki kiri. Habis itu sapinya diajak jalan sedikit, langsung dijatuhkan. Kalau memang sudah biasa, itu lebih cepat. Nggak mesti lari-lari lagi gitu. Nah, setelah ditarikan gini, setelah rebah, ikat kaki untuk keamanan, tapi jangan mati. Maksudnya jangan ikat mati. Kenapa? Setelah disembelih, Langsung buka. kaki belakang kanan tuh dibuka agar dia menendang. Menendang ini dia lagi mau mompak agar darahnya keluar. Gitu. Minimal dilonggarkan agar dia bisa bergerak kaki belakang, bisa nyepak-nyepak gitu. Nah, ketika selesai menyembelih, udah lepas panitia. Biarkan aja, yang penting darah udah akan bangun lagi. Dan kunci juga rupanya ekor ini biarkan di tanah. Jangan diinjak, pegangnya di tanah gitu. Nggak usah yang ditarik jauh, itu sakit lah. Kayak kita kalau jatuh di tulang ekor itu kan sakit. Dan saya dikasih tahu dokter hewan, di sini banyak saraf. Jadi taruhnya di tanah. Ini juga keseimbangan hewan, keseimbangan sapi. Nggak usah ditarik, nggak usah diinjak. Penting dia ada di tanah. Nah, ini penting untuk ingat, pastikan hewan tetap tenang sehingga lebih cepat kalian kehilangan kesadarannya dan lebih mudah ditangani, tidak terlalu ramai tuh. Jadi ketika hewan sudah jatuh, buru-buru diikat, segera itu pula kondisinya disembelih. Karena kalau terlalu